Jadi kalau tadi yang ini tadi untuk tanah clay gitu, yang ini tadi untuk tanah clay, jadi korelasinya kurang lebih gampangnya kita langsung tangkap pakai aja yang biasa dipakai 6,7 N. Berarti untuk shear strength apa bukan strength, tapi Andrean cohesionnya tuh sekitar 6,7 kali N gitu kan. N itu nilai NSPT nggak dikoreksi. Atau kalau misalnya memang mau pakai tabel, mungkin bisa pakai tabelin juga bisa gitu. Atau mungkin ambil dari textbook gitu kan korelasinya silakan. Yang penting tuh ada dasarnya gitu. Karena nilai ini tuh bisa berbeda-beda gitu. Sangat banyak dari beberapa banyak peneliti itu nilainya biasanya berbeda-beda gitu. Kemudian kalau misalnya untuk tanah pasir gitu kan, kalau misalnya untuk tanah pasir, tadi kan udah kita lihat di RDNSPT-nya dari sampelnya kita lihat oh ini tanah pasir gitu kan, deskripsinya juga ada gitu. Nah, kita bisa langsung biasanya kita pakai itu adalah ini nilai P ini kan, sudut geser dalam ini. Nah, ini dari beberapa peneliti juga seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya mau menggunakan tabel ini, sebentar. Jadi kalau misalnya memang mau menggunakan tabel ini, ya bisa gitu. Kalau misalnya menggunakan tabel yang ini, se. Menggunakan tabel ini silakan dipakai dan disesuaikan dengan nilai NSPT-nya berapa gitu kan. Ini juga ada kan untuk clean sand gitu kan. Nilai berapa atau kalau misalnya mau menggunakan rumus ya ini biasanya yang dipakai itu adalah yang Osaki yang akar 20 N ditambah 15. Kurang lebih seperti itu. Jadi terserah tinggal disesuaikan aja itu nanti. Itu ada korelasinya. Kemudian korelasinya itu terhadap modulus elastisitas gitu kan untuk ngitung biasanya untuk immediate settlement itu penurunan seketika itu. Nah, untuk immediate settlement kita bisa pakai yang ini nih, yang CPT nanti dulu. Yang SPT ini. Jadi kalau misalnya di kan ada jenis tanahnya nih, sand normally consolidated, sand saturated, sand, kemudian sand over consolidated, gravelly sand, clay sand, silt, sandy silt, or clay silt gitu. Nah, ini bisa menggunakan nilai modulus elastisitas yang ini. Ini kita ambil dari tabelnya Bowles ya, tahun 1966 gitu kan. Kita gini. Jadi bisa terserah nanti di kondisinya aja yang bagaimana kita pakai rumus. Yang penting kita tahu pendekatannya dengan cara apa gitu, dasarnya dan menggunakan apa ketika melakukan analisa gitu. Atau ketika mau menghitung menentukan parameter ketika kita cuma dikasih data NSPT tok, tidak ada reportnya, tidak ada rekomendasinya, kita tetap bisa mendesain atau menentukan parameter. Kira-kira dengan cara seperti ini gitu. Kalau report yang lengkap enak dia langsung ada rekomendasinya. Tapi kalau giliran report yang cuma ngasih data NSPT, mau nggak mau kita harus menentukan parameternya sendiri gitu. Yaitu caranya dengan menggunakan ini. Dan ini selanjutnya adalah pengujian lapangan DCP. Biasanya kalau DCP ini eh, mirip CPT tapi beda gitu ya. Kalau ini kan kecil deh, lebih kecil, eh, lebih kecil lah bebannya ini juga dipukul dia, dijatuhin nih. Dijatuhin nih hammernya 8 kilo dijatuhin kurang lebih 20 apa setengah meteran lebih ya. Setengah meter dijatuhin kemudian dipukul. Kalau ini biasanya tuh per 100 mili atau per 10 cm itu DCP-nya tuh. Nah, di sini juga kita bisa menentukan berapa besar nilai CU atau Andrew strength tanah itu eh, eh, dengan alat DCP ini. Jadi kita bisa tahu. Nah, ini untuk clay yang atas ini untuk clay sampai sini. Nah, kita tinggal lihat DCP, kita punya data DCP-nya itu misalnya 5, ya kemungkinan nilai CU-nya itu pendekatannya adalah sekitar 100 kilopascal. Kan kayak gitu. Kalau misalnya untuk rumusnya sebenarnya ada rumusnya ini, tapi nanti mungkin bisa dilihat di ASTM berapa gitu saya lupa itu nanti ada rumusnya itu, ada rumusnya. Tapi kalau misalnya mau simple ini kita ambil dari sumbernya dari bukunya Burtluk gitu kan. Nah, kurang lebih parameter untuk masing-masing tanah clean dan sand itu seperti ini gitu. Sedangkan untuk sand kurang lebih seperti ini kita dapat kita ketika DCP-nya kurang lebih angkanya segini maka nilai P-nya atau internal friction angle-nya kurang lebih segini. Kurang lebih seperti itu. DCP ini kebetulan nggak ada videonya nih. Kemudian ini apa nih? Ketutup nih sebentar. Ini tuh ya ada kaitannya masih DCP tadi dengan menentukan nilai CBR gitu kan. CBR biasanya tuh CBR itu bisa dilakukan dua cara yaitu yang pertama tuh CBR loading yaitu dengan menggunakan beban biasanya kan. Terus dia biasanya kan menggunakan yang berat tuh kayak truk gitu kan beban itu. Terus di bawahnya ada kayak semacam dongkrak terus ditekan gitu. Penurunannya berapa?
besar gayanya berapa, nanti di situ dapat nilai CBR-nya berapa, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya yang di sini, yang di menggunakan alat DCP ini, ya kurang lebih seperti ini. Oh, ini rumusnya sudah ada nih. Jadi rumusnya itu seperti ini. Jadi DCP-nya nilainya berapa, kita bisa menentukan itu CBR-nya berapa. Ya kan, CBR lapangan lah ya. CBR lapangan dengan menggunakan korelasi. Jadi ini tabelnya mungkin bisa diambil. Misalnya ini blow-nya segini, kemudian nanti CBR ini jenis-jenis tanahnya ya. Ada ini, ada general, ada gravel sand and silt, ada low plasticity clay, ada yang high plasticity clay gitu. Jadi tinggal pilih yang mana yang sesuai dengan ini, sesuai dengan kondisi di lapangan gitu kan. Kemudian ini bearing capacity. Nah, ini bearing capacity kan. Ki, ki, ki apa nih? Ki ultimate ya. Allowable. Oh bukan. Kalau ini berarti sudah ada key all, bukan key ultimate. Jadi kurang lebih ini begini. Kalau misalnya korelasi berdasarkan tabel ini, berarti nilai DCP-nya sekian, berarti nilai shear strength, bearing kapasitinya kurang lebih segini. Dan ini adalah kategori materialnya nih, atau biasanya orang nyebut itu konsistensi materialnya nih. Kurang lebih seperti ini. Ya, ini nilai-nilainya. Jadi bisa diambil itu dari data lapangan langsung, jadi nggak harus ke lab gitu kan. Kemudian CBR value from solid classification test gitu kan. Nah, ini rekomendasinya nih. Ini rekomendasinya kalau misalnya teman-teman itu nanti ada pengujian di lapangan, nilai CBR jika ditemukan nanti CBR-nya kira-kira satu gitu kan, itu tergolong dalam soft soil gitu. Ya mau nggak mau dia harus di remove gitu, diganti gitu kan. Kemudian soft clay gitu kan, soft clay 1 sampai 2 nilai CBR-nya tuh. Ya menggunakan geotekstil lah perbaikannya kira-kira begitu. Kemudian kalau misalnya menengah lah, Vim sama Steve ini berarti rating itu kalau misalnya jalan itu kalau diinjek itu berbekas dia. Ada bekas-bekas jalannya itu agak sedikit turun itu. Kemudian very stiff. Ini bagus, berarti hard. Nah, bagus lah. Berarti kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya untuk kira-kira rekomendasi dengan nilai CBR di lapangan, jadi bisa dilihat dari tabel ini kira-kira apa yang dilakukan kalau misalnya nilai CBR-nya eh, rentang 1 sampai 20. Kira-kira gitu. Terus ini adalah CPT atau sondir gitu kan. Nah, mungkin kita coba lihat dulu untuk sondir ini. Untuk sondir ini tuh sebenarnya pengujiannya tuh seperti apa? Coba kita. Kok nggak bisa? Nah, specify. Lu hilang. Kok nggak ada ya? Sebentar. Oh ini. Nah, kurang lebih untuk pengujian sondir kurang lebih seperti ini ya. Sebentar. Tadi muncul nggak ya Bu ya? Video nih. Sempat muncul kok. Sempat muncul ya? Oke, oke. Kok tulisan kok nggak ini tadi? Muncul ya? Mohon Assalamualaikum maaf, warahmatullahi apa memang wabarakatuh. suaranya nggak ada ya? Kok ini nggak Di ada video suaranya? kali ini kita akan sharing bagaimana caranya untuk melakukan pekerjaan sondir. Apa saja nanti yang akan dilakukan sebelum sondir dan bagaimana caranya. Jangan lupa ikutin terus video ini. Oke? Sebelum melakukan tes sondir, kita persiapkan dulu alat-alatnya. Ada anker, pipa sondir, lengkap dengan batang dalam, konus bikonus, atau yang biasa disebut dengan mata sondir, hidrolik, manometer 0 sampai 60 kg per cm kuadrat untuk pembacaan kecil, manometer 100 sampai 600 kg per cm kuadrat pembacaan besar.
Langkah yang pertama adalah pasang anchor dengan cara memutar sampai masuk, menyisakan kepala drat yang berfungsi sebagai pengikat alat sondir. Langkah selanjutnya adalah rakit alat sondir sesuai kelengkapannya, lalu berdirikan. Pasang rantai sebagai pengayuh alat sondir, lalu berikan gris. Kemudian pasang kedua manometer pada hidrolik sondir. Pasang pengikat angker ke alat sondir supaya alat sondir tidak bergerak saat dilakukan pengujian. Selanjutnya pengisian minyak hidrolik. Agar hidrolik terbebas dari gelembung udara, dilakukan pembersihan pada hidrolik dengan mengocok tuas hidrolik. Kemudian isi minyak sampai full, lalu tutup kembali. Setelah itu, aturlah tiang alat sondir. Tiang diatur agar berdiri lurus vertikal dan tidak miring, supaya saat pipa sondir dimasukkan ke dalam tanah, bisa masuk lurus dan tidak berbelok arah. Tahapan selanjutnya adalah lakukan penandaan dengan sedikit gali lokasi titik yang akan disortir untuk memudahkan mata sondir masuk pada lokasi titik yang diinginkan. Selanjutnya, masukkan pipa sondir pertama yang telah disambung dengan mata sondir ke dalam lubang. Lalu, turunkan hidrolik dengan mengayuh tuas alat untuk menekan pipa tersebut. Saat ujung pipa masuk ke dalam hidrolik, perlu diperhatikan agar tekanannya bisa presisi. Setelah itu, ayun terus tuas alat untuk mendorong masuk pipa sondir ke dalam tanah. Setelah pipa pertama masuk, angkat hidrolik kembali ke atas. Setelah itu, lanjutkan memasang pipa kedua. Untuk menyambung di ujung masing-masing pipa terdapat drat. Pipa dihubungkan lalu diputar sampai drat pada pipa habis. Untuk mengencangkan sambungan pipa, gunakan kunci pipa. Seperti cara sebelumnya, sebelum menekan pipa dengan hidrolik, pastikan posisinya selalu presisi. Setelah itu, ayun terus tuas alat untuk mendorong masuk pipa sondir ke dalam tanah. Setelah pipa kedua masuk, sambung kembali pipa ketiga, dan begitu seterusnya, sampai mendapatkan titik tanah yang diinginkan berdasarkan dari pembacaan manometer. Nah, kira-kira gitu ya, apa simulasi untuk sondirnya itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini kita kembali ke sini. Ini kira-kira alat sondir itu bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Itu juga bisa untuk menentukan parameter-parameter tanah ya. Jadi di sini biasanya kalau misalnya di pengujian sondir ini, data yang akan didapatkan adalah KIC ya, tahanan konus, kemudian dia total friction, jadi tahanan antara ujung total ya sama slipnya ini nih. Kalau konusnya berarti ininya top, kemudian kalau misalnya total berarti sama sleeve-nya ini.
Dia nanti didorong cuman ujungnya atau kemudian nanti didorong bersama-sama. Jadi nanti dia dia biasanya dapat dua parameter itu tuh. Jadi nanti bisa dikorelasikan untuk mendapatkan nilai CU juga atau underlying cohesion yang bisa untuk hitung pondasi juga gitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi nah ini untuk kategorinya ya. Jadi kalau misalnya kategorinya itu kalau misalnya klasifikasi tanah berdasarkan ini, kalau ini nih. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya kic-nya measurement count, misalnya kic jika bisa misalnya kic-nya kurang dari 1,2, berarti dia mungkin termasuk dalam normally atau like over consolidated gitu kan. Kemudian kalau misalnya ini untuk tanah ini ya, cohesive gitu kan. Kalau misalnya ini untuk tanah sand ya over consolidated berarti ini. Jadi cara membacanya seperti itu kurang lebih. Kemudian biasanya data-data yang dihasilkan di sondir itu kurang lebih seperti ini yang berupa garis-garis seperti ini. Nah, jadi biasanya ini biasanya kalau misalnya yang ini adalah CPT yang biasa ya, CPT yang biasa. Jadi ini ujung konusnya. Kemudian nanti di sini ada sleeve kan berjalan di sini itu. Tapi yang hal yang berbeda kalau misalnya pakai CPTU atau yang bisa untuk menghitung atau mengukur excess for water pressure itu biasanya di bagian sini di di bagian sininya itu ada kayak batu apalah yang poros-poros gitu ya, yang poros-poros itu filter gitu kan untuk ngitung ngitung pore water pressure gitu di daerah sini sama U1 U2 gitu sama di sini kalau nggak salah itu ada satu lagi. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini contohnya ya, misalnya ini contoh hasil pengukurannya itu kurang lebih seperti ini. Biasanya ini kalau misalnya dari 0 sampai 5 nih kelihatannya tuh kalau dibaca dari sini ya, ini tuh biasanya tanahnya tuh sangat keras gitu. Sangat keras, biasanya kan reklamasi sand gitu kan. Makanya ini sangat tinggi sekali, nilai kicenya sangat tinggi. Kemudian dia kemudian masuk ke posisi eh, tanah tanah yang apa aslinya ya, tanah asli timbun yang ditimbun dulu itu biasanya clay kan. Nah, dia mulai mulai ke kondisi normal, normal nih, makin lama makin kecil gitu. Nah, kalau misalnya dia muncul seperti ini biasanya dia mentok bisa di lensa atau mungkin ada satu lapisan yang sangat keras sekali gitu. Sehingga dia naik nih, kicenya naik. Kemudian dia tembus, kemudian dia turun lagi gitu dan seterusnya sampai kayak gini. Nah, kalau misalnya dia pakai CPTU, nah kayak gitu juga ketika dia tanah, kalau misalnya tanahnya lunak ya, tanahnya lunak itu, clay lunak itu, ya dia excess water pressure-nya itu akan stabil seperti ini. Tapi ketika dia menemukan lapisan yang keras gitu kan, bisa dikatakan mungkin salah satunya over consolidated clay misal gitu atau sand gitu kan, lapisan sand yang keras, dia pore water pressure-nya turun. Pore water pressure-nya turun karena terjadi tegangan apa itu air pori negatif gitu kan. Jadi turun. Kemudian dia kalau ketemu clay yang normal consolidated lagi, yang atau yang biasa gitu kan, nah itu pore water pressure mulai kembali ke tren yang semula gitu. Jadi kurang lebih kalau misalnya pembacaannya tuh kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya data yang didapat dari CPT kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, ini juga sama ini kan. Ini kemungkinan dari lapisan ini, lapisan 0 sampai 10 meter ini, kalau misalnya kita dari kitanya itu ada lapisan ini, lapisan yang agak keras gitu kan. Bisa jadi pasir gitu kan, pasir timbunan gitu kan, misalnya kayak gitu kan. Gitu. Terus sampai dari 10 ini mulai clay biasa gitu kan. Mulai clay biasa, ketemu lagi lapisan keras di 25 meter gitu kan, bisa jadi sand gitu. Ini juga nanti naik lagi clay biasa gitu. Ini apa nih tanah keras lagi. Begitu juga dengan pore water pressure ini. Ini kalau di sini kan sebenarnya berlawanan nih. Ini kalau misalnya ini naik, di sini turun. Biasa berlawanan seperti itu. Ini naik, ini turun. Ini adalah untuk pengukuran air pore water pressure-nya ya. Jadi bisa bisa dilihat lah secara secara singkat itu bahwa kalau misalnya kalau lapisannya clay normally consolidated, ya biasanya pore water pressure ikut naik. So, gitu. Ketika dia ketemu lapisan keras, ininya langsung turun pore water pressure-nya. Kebalikan lah pergerakannya itu biasa kebalikan itu daripada kice apa kitenya itu. Kemudian ini merupakan korelasi-korelasi yang biasa dipakai gitu kan, yang dipakai untuk nilai kice ke parameter tanah. Nah, ini kan ini biasa dipakai itu CU atau Andrean cohesion gitu kan. Kice dibagi dengan NK. NK itu konus faktor ya. Biasanya itu kok nilai itu rentannya tuh yang yang saya tahu itu biasa sekitar
15 sampai 20 gitu. 15 sampai 20. Jadi nilai kice yang didapat tadi, nilai konus yang grafiknya begitu-begitu tadi itu langsung dibagi dengan NK atau biasanya itu dengan rumus seperti ini nih. Kice dikurang tegangan efektif ya, tegangan efektif tanah, jadi sudah dikurangi dengan tekanan air pori ya, dibagi dengan NK, yaitu NK-nya dari 15 sampai 20 lah kurang lebih ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi korelasinya kita bisa pakai itu. Jadi kita sudah bisa menentukan nih paling tidak parameter tanahnya tuh nilai CU-nya tuh berapa nih dengan menggunakan alat sondir ini gitu. Kalau misalnya kita nggak punya data atau rekomendasi dari soil investigation report-nya ya, cuma dapat dapat data KIC-nya atau dapat data CPTU-nya. Jadi gitu. Jadi paling tidak kita sudah bisa melakukan pendekatan lah ya. Secara pastinya tuh enggak, tapi pendekatan nilai gitu yang bisa kira-kira dipertanggungjawabkan. Kemudian ini kalau misalnya mau menggunakan tabel ya tinggal tabel ini aja gitu kan. Ya ini tabel ini pendekatan nilai KIC-nya kurang lebih segini, nilai ini nilai faktor pembaginya tadi kalau untuk ada beberapa angka yaitu untuk normally consolidated claim misalnya gitu kan sampai dengan tanah yang bersifat OC atau over consolidated. Jadi kurang lebih pendekatan nilai CU-nya sekian dengan nilai KIC-nya itu sekian dalam satuan MPa gitu kan. Jadi tinggal pilih nih mau pakai rumus ini atau pakai tabel ini. Yang penting ada dasarnya gitu ketika menentukan. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau misalnya yang ini tabel yang sebelah sini tabel 5.20 ini untuk menentukan nilai Pi-nya. Kalau misalnya tanah yang dilewatin itu adalah tanah pasir gitu kan. Jadi di sini ada nilai KIC-nya berapa, nilai Pi-nya berapa. Lagi-lagi ini adalah pendekatan gitu kan. Ini juga kalau misalnya pakai rumus ya kurang lebih untuk Pi Pi peak ini bisa P itu peak kalau nggak salah tuh. Atau nilai Pi dari peak-nya tuh kurang lebih segini rumusnya tuh. Jadi kita bisa pilih nih mau pakai yang tabel atau pakai yang rumus disesuaikan dengan jenis tanahnya gitu. Gitu. Nah, ini kalau misalnya pakai CPTO kurang lebih gini kan, penetrasi piezokon ke dalam tanah clay silt yang jenuh menyebabkan kenaikan tegangan air pori. Itu tadi, sehingga bisa diukur kan kecepatan disipasi ini tergantung pada koefisien permeabilitas dan horizontal koefisien konsolidasi. Jadi nilai Kx, Ky-nya itu sangat berpengaruh ini. Jadi nanti berapa lama penurunan ekspor water pressure tergantung dengan berapa besarnya nilai permeabilitasnya, kira-kira begitu. Maka kalau misalnya kita menggunakan CPTU, kita bisa langsung mendapatkan parameter nilai Kx atau Kx KY-nya itu bisa kita langsung dapat. Yaitu untuk mengukur konsolidasi ya nanti ya berapa lama terjadinya konsolidasi. Kira-kira begitu. Nah, ini kalau misalnya kita sudah punya data ya tadi data CPT sama NSPT, misal nih kita ambil satu contoh nih, misal di sini ada data CPT 15, CPT 16, borehole 17, borehole 18 dan seterusnya. Kita kita jadikan satu kesatuan, kita plot gitu kan. Terus kita jadikan cross section. Jadi kira-kira nanti bentuknya stratifikasinya itu begini. Ini dengan konsistensi yang mirip-mirip dengan nilai mirip-mirip jadi begini. Ini juga begini. Ini ada clay gini kan. Dan ada parameter-parameternya bisa kita general parameter ya. Maksudnya parameter yang secara general yang bisa kita gunakan gitu dari hasil ini. Jadi nanti dari beberapa data NSPT kalau misalnya kita punya tiga berarti NSPT 1, NSPT 2, NSPT 3 kita cross section, kita hubungkan parameter-parameter mirip. Nah, nanti dia bisa jadi stratifikasi. Inilah nanti yang salah satu digunakan untuk menentukan salah satunya kedalaman nanti file yang kira-kira bisa dipakai kedalaman berapa ya. Misal kita taruh di sini gitu kan. Ini ternyata tanah kerasnya itu ada di sini sudah ketemu ke tanah keras gitu kan. Nah, ini kan di daerah timbunan ya, kurang lebih kedalamannya sampai sini. Kalau yang di sini, oh ternyata tanah kerasnya lebih dangkal gitu. Jadi mungkin pancangnya bisa lebih pendek gitu lah kira-kira begitu. Kalau misalnya di sini, wah ini kayaknya lebih dalam nih gitu. Di sini lebih dangkal. Jadi gunanya kurang lebih untuk stratifikasi itu bayangan eh, yang seperti itu gitu kira-kira ya. Dan ini dia bisa disebutkan nih parameternya ini aja nih. Ada nilai C efektif, P efektif, CU, Pi, CC, atau CC itu parameter konsolidasi ya nih. Kemudian PC adalah pre-consolidation pressure, kemudian OCR dan nilai E. Kira-kira disebutkan di sini. Jadi kira-kira gambaran di satu lapisan tanah di suatu lokasi adalah kurang lebih seperti ini. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanya dulu?
Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Dan ini adalah downhole. Downhole yaitu downhole itu untuk mengetahui shear velocity ya untuk gelombang-gelombang rambat yang ada di tanah itu. Jadi ini salah satu parameter yang biasanya tuh untuk menentukan parameter-parameter gempa itu biasanya tuh. Ada VS kalau yang biasanya tuh VS gitu kan, shear wave velocity. Jadi jadi untuk menentukan set class gitu, set class dari suatu satu lokasi lah ya, satu lokasi yang akan dibangun. Jadi nanti kita tahu tuh set classnya apakah tergolong dari set class A, B, C, D, E atau F gitu. Dan itu nanti akan berpengaruh ke kalkulasi ke depannya gitu. Jadi ya coba mungkin kita lihat mungkin ya ini apa eh, pengacara pengujiannya itu gimana gitu. Apakah muncul videonya? Muncul, Pak. Muncul ya? Oke. Tentu seismik downhole merupakan salah satu bagian dari aplikasi ilmu metode seismik yang digunakan untuk sebagai uji kekuatan dan batuan tahap awal. Memanfaatkan prinsip dasar rambat gelombang pada medium bumi atau lapisan bawah permukaan. Jadi pada prinsipnya adalah kita memberikan sumber getar. Yang pertama kita akan memukul dari arah samping balok. Kemudian untuk gelombang es yang kedua kita akan memukul dari arah samping juga tapi berlawanan arah dari gelombang yang pertama. Dan untuk gelombang P kita pukul tegak lurus terhadap arah balok. Ini adalah contoh rekaman data hasil dari seismic downhole berupa impuls dari getaran yang kita rekam terhadap kedalaman. Jadi kedalamannya semakin dalam nanti impulsnya akan memiliki rekaman waktu yang lebih panjang atau lebih lama. Dari nilai-nilai kecepatan ini kita akan mendapatkan nilai properti fisik lapisan batuan berupa modulus elastisitas diantaranya adalah modulus bulk, modulus yang, modulus geser dan Poisson rasio. Semua nilai-nilai ini akan dijadikan sebagai landasan uji analisis awal tentang kekuatan atau daya dukung lapisan batuan yang mana di daerah tersebut akan dibangun sebuah infrastruktur atau bangunan-bangunan yang besar hingga dapat menjadi suatu langkah awal dalam memitigasi apakah di daerah tersebut nanti akan mempunyai daya dukung yang kuat terhadap bangunan ketika terjadi peristiwa seperti gempa bumi ataupun bencana-bencana lainnya. Mana nih kursinya? Oke, kira-kira begitu ya untuk shear wave velocity. Kemudian, nah ini penentuan set class ya. Dari mungkin dari beberapa pengujian yang kita lakukan tadi itu, di SNI itu sudah mengatur bagaimana cara untuk menentukan set class gitu. Jadi yang pertama itu ada set kelas A, B, C, D, dan E. Di mana masing-masing itu kategorinya itu kita mengambil bagaimana untuk set kelas itu adalah dari shear wave velocity, kemudian rata-rata NSPT, dan yang ketiga adalah berdasarkan Andrean Shear Strength atau SU. Nah, dari sini tuh biasanya tuh diambil nilai set kelasnya itu 2 dari 3 gitu. Jadi misalnya kategori yang mana nih nanti? Misalnya dua ini ada misal dua ini menunjukkan set kelas dari dua parameter ini, misalnya VS dan NSPT ini menunjukkan set kelasnya itu set kelas D. Dan yang satunya lagi ini menunjukkan set kelasnya itu set kelas C misalnya gitu kan. Nah, kita menggunakan yang dua ini yang terbanyak nih, terutama yang shear wave velocity nih, yang untuk menentukan itu tuh set class. Jadi set class ini akan berpengaruh ke nanti parameter-parameter gempa. Jadi semakin ke bawah itu nanti maka strukturnya itu biasanya akan lebih gede-gede gitu. Jadi beban yang diakibatkan oleh gempa itu akan besar-besar gitu, akan lebih besar daripada yang di atas gitu. Jadi ini sangat penting untuk menentukan shear wave velocity itu ya. Kemudian ini masuk ke program penyelidikan laboratorium ya.
Ada pertanyaan nggak sebelumnya untuk yang di atas tadi? Nggak ada? Oke, kalau enggak, eh, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa ya program penyelidikan laboratorium itu ada keunggulan tapi juga ada kelemahan gitu. Jadi kalau keunggulannya itu kondisi batas terdefinisi dengan baik. Jadi kita bisa kondisikan lah kalau misalnya di lab gitu kan, misalnya pressure-nya berapa, kena hujan atau tidak, nah, itu bisa kita keringkan, bisa kita keringkan sesuai dengan berapa derajat sampai kering benar-benar kering. Nah, itu eh, bisa ditentukan di laboratorium. Nah, kemudian kondisi drainase sudah dapat dikontrol dengan ketat. Salah satunya yaitu pengujian mungkin triaksial gitu kan. Triaksial itu nanti bisa diuji gitu kan. Kemudian jalur tegangan strespa terdefinisi dengan baik selama pengujian. Lagi-lagi ini pengujian triaksial kalau tidak salah ini yang begini itu. Kemudian sifat dan penampakan fisik tanah dapat diidentifikasi dengan baik. Ya, kalau yang tadi di lapangan secara visual, kalau yang di lab itu kan bisa kita tes dengan analisa saringan yang benar-benar teruji gitu kan. Jadi tidak bersifat asumsi gitu. Kemudian beberapa tes dapat dilakukan jika sampel yang dimiliki cukup. Nah, hasil uji lab juga berguna untuk mengkonfirmasi dari hasil pengujian yang lain. Jadi untuk membandingkan ya kira-kira begitu. Kemudian kelemahan pengujian laboratorium yaitu pada tanah koesif efek gangguan pada sampel yang labil tidak dapat dihindari. Yaitu tadi kalau misalnya kita ngambil sampel itu kan ya dipotong tanahnya, dipukul-pukul tadi itu kan artinya kan dia sudah terganggu ya sampelnya ya. Untuk mendapatkan tanah yang benar-benar tidak terganggu itu agak sulit gitu. Jadi ya ya agak sulit lah untuk mendapatkan sampel yang benar-benar free dari gangguan gitu. Kemudian pada tanah non koesif pengambilan sampel tidak terganggu masih menjadi masalah. Ya misalnya kalau misalnya tanah yang diambil itu adalah pasir misalnya gitu kan pasir. Pasir kalau misalnya diambil mawur gitu kan, mawur kan susah nggak dapet deh sampelnya itu. Dia tidak punya lekatan gitu kan kalau pasir itu cenderung ambiar kalau misalnya diambil. Jadi ya agak susah gitu. Kemudian volume spesimen yang kecil tidak dapat secara utuh menggambarkan ketidakhomogenan tanah yang alami. Jadi misal nih kalau misalnya mau melakukan uji laboratorium di lapangan berupa uji laboratorium berupa tes konsolidasi, kan sampelnya paling cuma segini, segede segede apa sih? Diameter paling diameter 10 atau berapa itu kan. Itu cuma dari satu titik gitu kan. Padahal yang mau kita lakukan itu kan luas gitu kan. Apa iya bisa melakukan eh, apa namanya mewakili gitu kan apa bisa mewakili gitu nah itu kan apa ya bisa seperti itu gitu kan makanya perlu adjustment juga kan gitu kemudian kesalahan operator dan perbedaan skill berpengaruh terhadap hasil akhir pengujian jadi operator ini sangat berpengaruh juga gitu kan jadi kalau operator yang sudah biasa sama yang baru tuh hasilnya bisa beda gitu jadi tergantung sama operatornya juga. Kemudian ini dari tes-tes itu, kira-kira tuh kalau misalnya dari tes laboratorium itu kira-kira dari masing-masing pengujian itu yang didapatkan tuh kira-kira ini. Misalnya penentuan grand size ini adalah STM yang dipakai atau code yang dipakai, dia akan mendapatkan soil classification. Ya mungkin tanah itu berupa pasir kah, silkah atau clay itu. Kalau pengujian spesifik gravity ya itu dia akan menghitung soil density ya. Kemudian kalau water content ya, ya dia akan mengetahui tentang inilah kira-kira ya kadar air gitu ya. Kemudian index test yaitu dia akan mengetahui tentang water content pada masing-masing perubahan fase gitu kan. Kemudian untuk kompaksi pemadatan tanah itu mengetahui adalah maksimum density dari suatu tanah dan optimum water content itu kira-kira gitu. Kemudian permeabilitas yaitu untuk mengetahui hydraulic conductivity ya ada kaitannya dengan konsolidasi, penurunan konsolidasi. Kemudian maksimum minimum dry density yaitu untuk mengetahui ini kira-kira itu. Kemudian untuk sifat-sifat mechanical yaitu direct shear yaitu untuk mengetahui parameter ini nih. Nilai P, P dan alpha gitu kan. Kemudian triaksial, triaksial itu untuk mengetahui nilai P, nilai SU dan nilai E gitu kan. Kalau dari sini ya mengatakan seperti itu.
Kemudian dimensi konsolidasi satu dimensi itu akan mendapatkan nilai C, C, CR, CS gitu kan, CV, gamma, kappa gitu kan. Ini semua ini parameter-parameter yang digunakan untuk perhitungan konsolidasi. Kemudian di Rexir dia akan mendapatkan nilai C, CSU, under shear strength, kemudian mendapatkan nilai P gitu kan. Ini G, G itu shear modulus ya kalau nggak salah gitu. Jadi kira-kira begitu ya hasil tujuan untuk melakukan pengujian laboratorium. Kemudian jumlah pengujian laboratorium juga diatur di dalam SNI ya. Diatur dalam SNI kurang lebih seperti ini untuk pengujiannya itu. Jadi ini masing-masing pengujian ini yang ada di tabel ini tuh ini ditentukan dengan jenis pengalaman sejenis, yaitu tadi kalau misalnya di sana itu banyak datanya atau pengalaman sudah banyak, maka eh, ini kalau misalnya tidak ada ya jadi jumlahnya yang ada di posisi ini. Misalnya kadar air atau distribusi ukuran butiran gitu kan. Jadi sampelnya tuh 4 sampai 6 gitu. Kalau misalnya ada ya 3 cukup sampai 3 sampai 5, 2 sampai 4 gitu. Jadi ini masing-masing per satu. Misalnya tadi data NSPT di satu titik gitu kan. Nah, itu datanya kurang lebih diambil 3 sampai 5 gitu kan. Mungkin per kedalaman 2 meter gitu misal. Di kedalaman 2, 4, 6, 8, 10 meter itu diambil sampelnya. Jadi kira-kira begitu. Di sini ada terdapat limit juga. Kemudian kandungan organik gitu kan. Nah, ini masing-masing sampel ini ada nih nanti. Jadi nanti kalau teman-teman mau melakukan uji laboratorium, ya setidaknya mengacunya ke sini. Gitu. Ini panduan saja. Kalau mau dilakukan lebih ya silakan. Cuman kan biayanya lebih mahal kan gitu. Dan ini adalah untuk uji sifat mekanikal gitu kan. Nah, itu mekanikal untuk menguji apa nih? Triaksial ya, triaksial. Triaksial untuk geser andrain ini kan. Kemudian uji geser langsung di Rexir, kemudian uji konsolidasi yaitu sampelnya kurang lebih segini. Ya kan, ini rentang nilai odometri ini saya kurang paham juga nih maksudnya. Tapi intinya kurang lebih sampelnya itu diambil kurang lebih segini menurut panduannya. Kemudian itu sifat hidrolis permeabilitas juga sama. Untuk sifat kimia ini tadi itu ditentukan oleh ahli geoteknik ya. Itu tadi untuk mengetahui sifat kandungan kimia yang ada di dalam tanah itu tadi. Kurang lebih seperti itu dan lain-lain. Dan ini adalah kurang lebih di Rexir ya. Mungkin nanti bisa dipelajarin di apa di kelas gitu kan bagaimana cara melakukan direksir, tapi yang jelas dia nanti parameter dapat adalah ini nilai pi, nilai alpha gitu kan. Alpha itu adalah dilatansi angle, jadi apa itu perbedaan perbedaan apa ini sudut ya, sudut antara posisi peak sama yang biasa gitu, dilatansi gitu kan. Jadi posisinya kurang lebih ini dikasih beban kemudian ini digeser gitu-gitu aja lah kira-kira tuh pengujiannya itu. Kemudian ini adalah pengujian triaksial. Jadi triaksial itu ada tiga macam, ada triaksial CD, CU, sama UU gitu kan. Biasanya yang dilakukan di Indonesia itu dua gitu kan. Yang paling sering adalah triaksial UU, kemudian yang agak sering itu adalah triaksial CU, Consolidated Andrin. Kemudian yang ketiga yang sangat jarang sekali dilakukan adalah triaksial CD gitu. Jadi Consolidated Drain. Jadi perbedaan itu cuman pada posisi pada waktu eh, penjenuhannya. Jadi kalau misalnya skemanya gini, kalau misalnya traksial drain ketika dia tanah itu diambil kemudian dimasukkan ke dalam chamber, dia dilakukan konsolidasi terdulu, konsolidasi. Nah di sana konsolidasi katupnya tetap dibuka ya, sehingga dia nanti terdapat tekanan, terkonsolidasi. Kemudian kalau sekiranya sudah sampai dengan seperti kondisi yang ada di lapangan, tekanannya, kemudian dia akan digeser atau dikasih beban sampai dia failure dan posisi katupnya tetap dibuka. Jadi tidak ada terjadi kenaikan pore water pressure di situ. Jadi gitu. Jadi semua terdrenasi. Nanti mungkin lebih lengkapnya bisa dibaca di textbook ya. Ini kurang lebih seperti ini. Kemudian ini merupakan apa ini aja lah, apa namanya